Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan dengan saya di channel Poster Pencal. Kawan-kawan, dalam dinamika pertemanan, hubungan sosial atau interaksi sosial, seringkali kita dihadapkan pada beragam tipe kawan atau tipe teman. Salah satu tantangan nyata yang mesti kita hadapi, yaitu ketika kita memiliki seorang teman, seorang kawan yang bermental miskin, seperti sifat pelit, kemudian kebiasaan mencari gratisan, atau kebiasaan meminjam uang tanpa dia mau bertanggung jawab. Nah, kawan-kawan, di video kali ini kita akan merinci secara detail, secara lebih mendalam, bagaimana menghadapi dan merespon perilaku teman kita atau kawan kita yang bermental miskin ini. Yang pertama, kawan-kawan, kenali sifat-sifat mereka atau tanda-tanda mereka yang bermental miskin ini. Kawan-kawan, sebelum kita melangkah lebih jauh bagaimana cara menghadapi mereka ini, mengenali tanda-tanda atau mengetahui ciri-ciri teman kita yang bermental miskin ini sangat perlu kita punya. Ini melibatkan pemahaman terhadap perilaku mereka, perilaku teman kita yang bermental miskin ini, seperti sikap pelit mereka, seperti mereka selalu mencari gratisan, atau kecenderungan mereka sering meminjam uang kepada kita tanpa mereka memberikan kepastian kepada kita kapan akan mengembalikannya. Contoh, teman-teman, katakan saja kita memiliki teman yang namanya Elon Musk misalnya. Dia sering menolak membayar makanan saat kita makan bersama, saat kita ajak dia makan bersama, dan juga memiliki kebiasaan meminjam uang kepada kita tanpa dia memberikan kepastian atau tanggal kepastian kapan akan mengembalikannya. Kemudian yang kedua, teman-teman, mengapa teman-teman yang bermental miskin orang-orang seperti ini acap kali muncul? Pemahaman terhadap penyebab perilaku teman-teman atau orang-orang yang bermental miskin ini merupakan langkah kunci, langkah krusial dalam menghadapi sifat-sifat mereka yang seperti ini. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan atau masalah pengelolaan atau manajemen keuangan pribadi mereka ini dapat menjadi pemicu perilaku mental miskin yang mereka miliki ini. Misalnya saja kita punya punya teman namanya Maya ya, yang tumbuh di lingkungan di mana kekurangan materi adalah hal yang sering dibicarakan di lingkungan mereka. Nah, lingkungan ini, kawan-kawan, mempengaruhi atau bisa mempengaruhi cara pandangnya atau pola pikirnya terhadap kekayaan dan berkontribusi pada perilaku yang dia miliki, sifat yang dia miliki sekarang, yaitu suka mencari gratisan misalnya. Yang ketiga, lakukanlah pendekatan secara komunikatif. Kawan-kawan, dalam menghadapi teman atau dalam menghadapi kawan atau orang-orang yang bermental miskin ini, pendekatan komunikatif merupakan kunci keberhasilan, salah satu kunci keberhasilan yang penting. Sikap empati, kemudian tidak menghakimi, dan kemampuan kita untuk mendengarkan mereka dengan baik, insya Allah ini dapat membuka jalan bagi solusi atau jalan keluar yang lebih baik. Contohnya saja, misalnya Ali sering meminjam uang, namun setelah berbicara kita menyadari bahwa Ali ini, kawan kita yang namanya Ali ini, mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, baru saja di layoff misalnya.
Dalam hal ini kawan-kawan, kita dapat membuka dialog untuk mencari solusi bersama, jalan keluar bersama, seperti membantunya mencarikan pekerjaan misalnya, atau memberikan saran terkait dengan cara dia mengelola keuangannya atau manajemen keuangannya. Kemudian yang keempat kawan-kawan, tetapkanlah batasan yang jelas. Ini sangat penting kawan-kawan. Menetapkan batasan yang jelas agar hubungan tetap sehat, tetap harmonis, dan tetap seimbang. Hal ini mencakup bagaimana menetapkan batasan secara finansial dan memastikan bahwa setiap pihak antara kita dan dia memberikan kontribusi yang lebih seimbang dalam hubungan yang dijalani ini. Contoh saja kawan-kawan, bayangkan teman Anda, misalnya Anda punya teman namanya Bill Gates, yang sering meminjam barang tanpa memberikan kepastian kepada kita kapan akan mengembalikannya atau melunasinya. Nah, dalam hal ini kawan-kawan, kita dapat menetapkan batasan bahwa setiap barang yang dia pinjam, setiap kali dia meminjam uang misalnya, harus dikembalikan dalam waktu 1 bulan atau 1 minggu misalnya. Kemudian yang kelima kawan-kawan, ini pilihan terakhir ya, bukan satu-satunya tapi salah satunya, dan ini pilihan terakhir, yaitu ada kalanya terlepas dari segala upaya yang sudah dilakukan tadi, terkadang memutuskan hubungan persahabatan menjadi langkah yang utama, langkah yang baik, langkah yang penting, dan langkah yang tidak bisa terelakkan untuk melindungi diri kita sendiri, mental kita sendiri dari dampak negatif. Contohnya misalnya Anda memiliki teman lama ya, misalnya taruh Bill Gates tadi, yang selalu memanfaatkan kebaikan Anda tanpa memberikan apapun sebagai balasannya. Kawan-kawan, meskipun sudah mencoba berbicara dengan baik, tetap tidak ada perubahan perilaku dari si Bill Gates ini. Nah, dalam situasi seperti ini kawan-kawan, memutuskan hubungan persahabatan mungkin menjadi langkah yang bijak untuk menjaga mental Anda, menjaga kesehatan mental Anda, menjaga kesehatan emosional Anda. Ini sangat penting, ada kalanya perlu kita ambil tindakan ini. Menghadapi teman yang bermental miskin ini kawan-kawan adalah tantangan yang memerlukan ketelitian, memerlukan kebijaksanaan. Ini pasti dialami oleh siapapun. Saya pernah mengalami, Anda juga pasti mengalami. Dengan memahami tanda-tandanya, mencari akar permasalahannya, dan kemudian memutuskan batasan yang sehat, batasan yang jelas. Insya Allah kita dapat menjaga keseimbangan dalam hubungan pertemanan kita, persahabatan kita, atau interaksi sosial. Kadang-kadang kawan-kawan memutuskan hubungan pertemanan atau persahabatan menjadi pilihan terakhir teman-teman. Akan tetapi cara terbaik untuk kesejahteraan diri sendiri seperti itu. Semoga dengan langkah-langkah ini kawan-kawan bisa menjadikan kita dan teman kita menjalin hubungan lebih baik. Kawan-kawan, penting untuk diambil ya, atau dieksekusi tindakan seperti memutuskan hubungan tadi, jika ini merupakan hal terbaik untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan emosi kita, kesejahteraan mental kita. Kita utamakan diri kita sendiri dulu, terutama mental kita. Nah, semoga kawan-kawan langkah-langkah tadi bisa membantu Anda
dalam berinteraksi dengan lebih baik dengan kawan-kawan Anda. Kita dapat mengelola hubungan ini dengan lebih baik, baik dengan tetangga, dengan teman, menghadapi hubungan kita dengan lebih bijak, lebih seimbang. Jujur ini tidak mudah kita lakukan teman-teman, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah kita bisa menerapkan hal ini. Kalau misalkan hal seperti tadi yang saya katakan, tips terakhir, memutuskan hubungan ini perlu, ya Anda perlu ambil tindakan ini untuk membebaskan diri kita dari hal-hal toksik, dari racun-racun pribadi kita, sehingga mental kita tetap terjaga kesehatannya, emosi kita tetap stabil. Percaya kawan-kawan, masih banyak orang-orang di luar sana yang bermental baik, yang mau saling berbagi dengan sesama temannya. Lebih baik kita tidak punya teman daripada kita sendiri punya mental yang akan terganggu dengan kawan-kawan yang bermental miskin seperti ini. Bukan kita anti orang miskin, bukan ya, tapi dia bermental miskin. Banyak orang yang miskin, orang secara finansial kekurangan, tetapi dia mentalnya tidak bermental miskin, mental kaya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah minta gratisan, dia jarang atau bahkan tidak pernah pinjam uang. Dia suka berderma, tidak pelit, suka berbagi dengan kawan-kawannya, walaupun dia sendiri kekurangan. Ini kan salah satu mental kaya. Nah, orang-orang yang bermental miskin ini, dia punya uang, dia punya pekerjaan, dia punya barang, tetapi dia selalu keep apa yang punya dia. Uangnya dia keep, barangnya dia keep gitu. Dia lebih baik meminjam kepada kita. Nah, ini salah satu ciri-ciri teman kita yang bermental miskin. Apa aja? Pelit tadi, suka gratisan tadi, kemudian suka pinjam, atau lagi mungkin sering mengeluh kepada kita tentang kesusahannya, padahal dia sendiri bisa menghandle itu. Nah, jangan sampai kawan-kawan kita sendiri bersikap seperti mereka. Kalau mereka seperti itu, bersikap seperti itu, sudah kita jalanin langkah-langkah tadi, tetap tidak ada perubahannya, kita tinggalin aja, cari kawan lain daripada mental kita sendiri yang terganggu. Nah, kawan-kawan, circle pertemanan ini perlu kita jaga. Kenapa kita berteman dengan seseorang? Karena kita makhluk sosial yang butuh teman, butuh saling berbagi. Entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di lingkungan masyarakat, entah itu di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja, di kantor misalnya. Akan ada orang-orang yang seperti ini. Nah, langkah-langkah tadi kawan-kawan, insya Allah dapat menyelamatkan kita ya. Ya, langkah terakhir tadi, putuskan hubungan, cari kawan lain. Kalau misalkan ada kalanya Anda perlu menolak saat dia pinjam, saat dia ajak makan, karena Anda tahu kalau makan bareng ya dia selalu Anda yang bayar, dia tidak mau bayar, padahal Anda tahu dia habis gajian misalnya. Ada kalanya Anda menolak. Penolakan itu kadang-kadang penting untuk kita keluarkan agar kita sendiri tidak diinjek-injek, agar kita sendiri tidak dijadikan komoditas oleh teman-teman kita. Baik kawan-kawan, saya doakan semoga yang masih punya hutang, bergelut dengan hutang, segera Allah beri kemampuan untuk melunasi hutang Anda. Yang punya masalah segera Allah angkat masalahnya, punya penyakit Allah angkat penyakitnya, senantiasa Allah memberikan kepada Anda kemampuan untuk memberikan rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah kepada keluarga Anda dan keluarga saya. Baik kawan-kawan, jangan lupa share video ini apabila Anda merasa ini penting, berguna. Dan kawan-kawan Anda jangan lupa like, subscribe gitu kan. Kemudian jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi dari channel saya untuk video-video mendatang yang insya Allah lebih ada improvement dari video kali ini, lebih bagus dari video kali ini dan lebih useful dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita hari, semoga bermanfaat dan menjadikan pembelajaran. Seperti biasa di akhir sesi, jauhi judi, jauhi riba.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.